Shalom saudaraku, nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all our praise. Come on, church, say. He's worthy of honor and glory. He's worthy of power and praise. Worship and bow down before Him and song His name today. Oh yeah, I'll song His name today. Oh yeah, name above all name. Hey, we give You all the glory. We lift up Your name on high. Hey, sing with me, come on. Come into this house, magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one. Shalom Ibu Bapak sekalian dan saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan beribadah secara online. Kita sudah memasuki pada bulan yang kedua. Kita bersyukur bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita boleh beribadah, kita akan memuji, mengagungkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan, meneguhkan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah melalui doa kita. Bapa kami yang di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami.
Kau memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun kami untuk kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh bersorak-sorai, memuji, mengagungkan Engkau sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan hati kami, untuk kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu nyanyi bagi Dia, sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Sing with me, come on. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Bersukacitalah, sing with me, katakan, oh ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Angkat tanganmu, mari katakan, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Segala hormat kemuliaan bagi Allah kita. Dia layak dipuji. Hosana bagimu. Mari sama-sama katakan. Let's go.
Kami hampiri tahta suci-Mu bersama para malaikat di surga. Kami naikkan pujian pengagungan bagi Engkau. Hosana bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Kami masuk tata suci-Mu. Sama-sama katakan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari angkat tanganmu sembah Dia, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Come on. Kita masuk tata sucinya
Mari kita mulai dengan menundukkan kepala, kita berdoa supaya Tuhan yang pimpin kita di dalam mempelajari firman Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau memberi kami kerinduan dan Engkau juga yang menjawab kerinduan itu akan firman-Mu, akan pengenalan kami terhadap Engkau. Terima kasih karena Engkau baik di dalam kehidupan kami, Engkau menjaga, memelihara kami, dan kami hari ini boleh kembali bersama-sama duduk di kaki-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu, dikuatkan, diarahkan, dan disemangati kembali oleh firman Tuhan. Berdoa kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada dua ayat yang saya ingin kita baca bersama. Yang pertama dalam Matius pasal 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Isinya begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Kemudian masih dari Matius pasal 1 juga, tapi kita lihat ayat 18. Ya, ayat 18 bunyinya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara-saudara, kita tahu kisah hidup seseorang itu dimulai dari dia dilahirkan. Dan cerita tentang hidup kita itu berakhir pada waktu kita mati. Ya. Kalau begitu, mestinya cerita tentang Tuhan Yesus itu dimulai dari ayat 18 yang bercerita tentang kelahirannya. Dan Yesus juga akan berakhir pada waktu dia disalibkan dan dikuburkan. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara, karena waktu kita membaca ayat 1, ternyata Yesus kisahnya tidak dimulai waktu dia dilahirkan. Jauh sebelum dia dilahirkan, di situ disebutkan mulai dari Abraham. Bahkan bisa lebih jauh lagi karena kitab Kejadian 3 ayat 15 sudah mencatat dia akan menjadi keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Dan Yesus juga cerita tentang hidupnya tidak berakhir setelah dia mati. Karena masih berlanjut, dan nanti kita lihat Yohanes waktu di Pulau Patmos melihat Yesus yang mulia menampakkan diri kepadanya. Jadi dari sini sebenarnya saudara-saudara kita diberi petunjuk yang sangat berharga, cara kita memahami siapa kita, cara kita memahami kehidupan kita dan bagaimana kita harus menjalani hidup kita di dunia ini. Yang pertama-tama saya ajak saudara melihat, jadi kalau begitu kelihatannya paling tidak kita hidup di dalam dua cerita. Cerita pertama saya sebut adalah cerita kecil. Cerita kecil itu benar yang seperti kita tahu itu dimulai dari kita lahir, berakhir pada waktu kita mati. Maka itu biasa diringkas kalau kita nanti dikubur, kan ada tuh bintang menunjuk tanggal lahir, kemudian nanti salib menunjuk kita punya tanggal kematian. Nah saudara-saudara, itu kalau dibukuin cerita kecil ini yang dimulai dari lahir berakhir pada waktu kita mati, kalau dibukuin itu disebut biografi. Mungkin kita tulis sebelum kita mati atau orang lain yang nanti menulis tentangnya. Nah, buku itu nanti isinya adalah kumpulan-kumpulan peristiwa tentang relasi yang kita miliki, pengalaman suka dan duka kita. Tapi koleksi cerita-cerita ini bukan cerita yang lepas sendiri-sendiri, tapi sudah diinterpretasi, diharmonisasi, dihubung-hubungkan sehingga hanya membangun satu cerita tentang hidup kita. Ya, dan isi daripada cerita kita, tokoh utamanya, inti ceritanya adalah tentang saya. Saya yang dilahirkan tanggal sekian dan mati tanggal sekian. Jadi nanti dalamnya itu semua tokoh utama, cerita utama adalah tentang saya. Tapi ada cerita yang kedua, saudara-saudara, ini cerita yang kita sebut cerita besar. Nah, cerita besar itu isinya bukan tentang kita, sesuatu yang lebih besar dari kita. Tidak dimulai dari waktu kita lahir dan tidak juga berakhir pada waktu kita mati.
Ya, jadi cerita ini sudah dimulai jauh sebelum kita lahir dan akan dilanjutkan setelah kita mati. Dan di dalam cerita besar ini, saudara dan saya cuma merupakan salah satu partisipan kecil di dalam salah satu episodenya. Tokoh utama daripada cerita besar adalah Allah. Dan cerita itu, saudara-saudara, jauh sebelum kita lahir sudah dimulai, yaitu ketika Allah mencipta dunia ini. Dan tidak berakhir waktu kita mati, karena Allah akan meneruskan cerita itu, berakhir berpuncak pada waktu kita membaca kitab Wahyu, di mana Yohanes melihat, di situ dikatakan ayat Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi ini cerita mulai dari kitab Kejadian sejak penciptaan dan akan berpuncak pada penciptaan baru, langit baru dan bumi baru. Itu jauh sebelum saudara lahir, dan sampai kita nanti mati Allah akan lanjutkan ceritanya sampai nanti dia mencapai penciptaan langit dan bumi baru. Setelah itu saudara-saudara, Yohanes melanjutkan, kalau tadi pasal 21 ayat 1, dia kemudian melanjutkan di ayat yang kedua, dia berkata begini, Yohanes melihat dan mendengar. Ya, yang pertama dia lihat apa? Kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Itu dia lihat. Kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Setelah itu dia mendengar. Apa yang dia dengar adalah sebuah suara yang mengatakan begini. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, apa yang Rasul Yohanes lihat itu adalah tentang masa depan yang penting sekali, di mana cerita Allah akan berpuncak di situ, yaitu dikatakan bahwa Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Ia akan menjadi Allah mereka dan kita akan menjadi umatnya. Saudara-saudara, saya minta kita garis bawahi, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Makanya itu walaupun berbicara tentang masa depan yang Allah akan capai, kisah tentang yang Allah mulai dari penciptaan dan berpuncak pada penciptaan baru, tetapi saudara-saudara, Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Itu bukan sebuah pengalaman yang ditunggu masa depan, enggak. Itu sudah bisa dialami sekarang dengan waktu Yesus dikirim kepada kita sebagai Allah yang Immanuel. Dia berserta kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dan itu akan terus saudara berpuncak pada waktu langit dan bumi baru sudah Allah genapi. Nah, saudara, bukan itu saja. Jadi pada waktu Allah tinggal bersama kita, di saat itulah juga dikatakan bumi baru akan mengganti bumi lama. Semua yang ada di bumi lama ini, penyakit, sakit hati, ketidakadilan, bencana, kematian, air mata, duka cita, itu akan dikatakan berlalu. Tidak ada lagi, digantikan dengan sungguh amat baik, dan itu berlaku selama-lamanya. Inilah masa depan yang Allah akan realisasikan. Inilah cerita yang besar melampaui cerita kecil kita. Cerita Allah yang dia mulai dari penciptaan lama sampai kepada penciptaan baru. Nah, di sini mengajar kita, kalau begitu siapa kita? Dan bagaimana kita harus menjalani hidup kita? Saya membagikan 3 poin buat saudara-saudara pikir dan renungkan dan pelajari dan terapkan. Yang pertama, saudara-saudara, kita diajak menjalani hidup kita yang kecil, yang mulai dari kita lahir berakhir dengan kita mati.
Itu harus kita jalani dari sebuah pemahaman, dari sebuah perspektif akhir kisah besar. Ya, apa itu akhir kisah besar? Akhir daripada kisah besar adalah Allah mencipta langit baru, bumi baru. Dia tinggal bersama dengan kita. Yang lama, duka, kematian, perkabungan, penyakit, bencana, itu semua akan berlalu. Ini akhir cerita Allah, cerita besar. Maka kita mesti menjalani hidup kita dari akhir cerita besar ini. Saudara-saudara, biasanya kalau kita dengar cerita atau nonton film, yang paling kita nggak suka itu adalah kalau udah tahu akhir cerita, betul nggak? Kalau nonton, kita udah tahu belakangnya bakal begini, bakal begitu. Kita nggak mau nonton lagi, karena apa? Kita nonton justru pingin nggak mau tahu. Itu sebabnya kalau kita cuma tanya orang, film itu bagus nggak? Kalau bagus terus dia mulai cerita, kita bilang jangan cerita, nanti nggak seru nontonnya. Saudara-saudara, nonton itu karena kita mau ketegangannya, kita mau bertanya-tanyanya, menebak-nebaknya, ini gimana nih akhirnya nih, gitu kan? Dan kalau kita udah tahu belakangnya, saudara-saudara, kita akan nonton itu film dari apa? Dari perspektif belakang itu loh. Oh, ntar jadi begini, akhirnya jadi begini. Maka semua sudah tertebak. Nah, kalau begitu kenapa Allah memberitahu kita akhir cerita? Akhir cerita besarnya dia beritahu kepada kita. Saudara, kalau nonton itu kan lihat cerita orang lain yang kena musibah, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu kan orang lain. Tapi kalau Anda yang mengalami apa yang dialami di film itu, ceritanya lain. Kita jadi pengen tahu ini kemana nih, bakal jadi apa saya. Kita sangat ingin tahu akhirnya. Nah, saudara-saudara, Allah beritahu kita belakang cerita supaya memang dari situlah, seperti kita kalau udah tahu cerita dari akhirnya kita tahu, maka saudara akan dari akhir ngelihat ke depan. Kenapa dibunuh, ntar akhirnya gimana, kita udah tahu semua. Nggak ada rahasianya lagi. Saudara-saudara, itu yang Allah mau. Supaya kita dari akhir cerita melihat rentetan hidup kita, melihat ke depan. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu memberi kita rasa aman. Karena apa? Gimana pun hidup saya tahu ujungnya akan baik. Bagaimanapun pandemi lah, mau apalah, kerugian, perkabungan, pada ujungnya saya akan tinggal bersama Allah di sebuah dunia baru, langit baru, bumi yang baru. Itu memberi kita rasa aman. Saya ingin perlengkapi poin pertama ini dengan sebuah cerita. Jadi ada seorang anak ya, dia malam itu seperti biasa, dia sangat suka baca komik. Malam itu dia lagi baca komik tentang segerombolan penjahat yang sangat kejam, menganiaya orang-orang di kota, di desa, mereka rampoki, mereka perkosa, mereka lakukan semua yang jahat. Wah, anak ini waktu ngelihat kekejaman demi kekejaman itu dia jadi ketakutan lihat itu buku komik. Akhirnya dia bilang, waduh bagaimana ini ceritanya? Dia langsung balik ke halaman belakang. Gimana ini cerita nanti akhirnya? Saudara, waktu dia lihat bagian belakang ternyata setiap penjahat itu akhirnya dikalahkan, dihukum, dan ada pula yang banyak yang mati. Dan orang-orang yang dianiaya akhirnya keluar sebagai pemenang. Maka setelah dia tahu belakangnya, dia balik lagi ke depan. Apakah dia takut juga? Masih rasa takut seperti pertama lihat itu cerita? Ternyata enggak. Dia selalu ngomong begini, kalau dia lagi lihat komik itu lagi serem-seremnya, dia bilang gini, kalau kamu tahu belakangnya, kamu pasti tidak ketakutan. Kalau kamu tahu nanti akhir ceritanya, kamu pasti dengan tenang menghadapi apa yang sekarang menakutkan itu. Saudara-saudara, Allah memberitahu kita akhir cerita supaya dalam hidup kita yang memang penuh dengan gejolak, sebagai umat Allah kita tahu ujung-ujungnya kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita tahu ujung-ujungnya tidak perlu kita takut, semua berjalan menuju hal terbaik yang Allah siapkan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga diajak belajar
untuk menyadari satu hal yang penting, bahwa kita sedang menuju hidup bersama dengan Allah. Kita sedang menuju kepada sebuah kehidupan di langit baru, bumi baru. Kita sedang menuju kepada satu kehidupan di mana langit lama itu akan berlalu. Tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi segala macam air mata dan kedukaan. Digantikan dengan semua yang baik. Itu akhir tujuan dan apa yang akan terjadi pada kita. Tinggallah kita bersama-sama dengan Allah dan kita boleh memandang wajah Allah. Saudara-saudara, tinggal bersama dengan Allah dan memandang wajah Allah itu adalah kebaikan yang atau berkat yang tertinggi yang kita anak-anak Tuhan boleh alami. Tidak ada kebaikan yang lebih daripada boleh melihat wajah Tuhan. Jadi artinya saudara-saudara, biasa kita nih ya di dunia ini lebih sering pengen pemberian Tuhan. Kalau sakit kita pengen disembuhkan. Kalau nggak ada uang, kita pengen Tuhan tolong kita di dalam ekonomi. Kalau kita punya anak nakal, terhilang, kita pengen Tuhan bikin dia bertobat. Kita pengen tangan Tuhan mengerjakan ini dan itu karena kita banyak masalah, kita banyak kebutuhan. Kita pengen tangan Tuhan terus ikut campur. Tapi bagaimanapun Tuhan ikut campur dalam hidup kita, saudara-saudara, melalui pekerjaan tangannya. Kita ini tetap di dunia lama, langit lama, bumi lama. Maka apapun yang terbaik yang kita terima di dunia lama dan bumi lama, langit lama, itu pasti ditandai dengan air mata, ditandai dengan perkabungan, ditandai dengan luka, ditandai dengan ketidakadilan dan seterusnya. Itu enggak terhindar karena memang itu ciri daripada dunia dan langit lama, bumi lama. Pandemi ya sudah pasti saudara-saudara, karena apa? Ini bumi lama, kena mati, orang Kristen kena, enggak Kristen kena, karena ini dunia adalah langit lama, bumi yang lama. Maka bagaimanapun kita diberkati itu tidak mungkin terhindar dari hidup kita. Jadi dengan begitu berapapun berkat yang kita terima itu bukan yang terbaik. Masih ditandai dengan hal-hal yang menjadi ciri langit lama dan bumi lama. Yang kedua saudara-saudara, berapa baik pun kita terima dari Tuhan, dari kehidupan ini, itu bukan yang terbaik. Kita sedang menuju yang terbaik. Dan itu mesti kita cirikan dalam hidup kita dengan pengertian bahwa the best is yet to come. Yang terbaik itu sedang saya tuju. Saya boleh tinggal bersama Allah di langit yang baru, bumi yang baru, melihat wajah Allah. Saudara-saudara, karena apa? Yes, kalau jadi artinya apapun yang kita terima di dunia ini, seberapapun baiknya itu bukan terbaik. Karena masih yang pertama tadi saya katakan masih ditandai dengan ciri-ciri langit lama dan bumi lama. Yang ciri utamanya adalah air mata. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa yang kita terima sekarang ini bagaimanapun bukan yang terbaik? Karena seringkali tadi saya bilang kita cari tangan Tuhan. Yang kedua, kita cuma seringkali bisa lihat kebaikan Tuhan hanya berupa telapak kaki Tuhan, bukan wajah Tuhan. Jadi yang kita lihat cuma tangan Tuhan atau telapak kaki Tuhan. Maksudnya apa telapak kaki Tuhan? Saudara-saudara, saya baru menyiapkan sebuah khotbah Keluaran 33 di mana di situ ayat 18 Musa minta lihat wajah Tuhan. Saya ingin minta lihat mukanya Tuhan. Tuhan bilang nggak boleh, nggak bisa, karena kalau kamu lihat wajahku kamu akan mati. Itu sebabnya saudara-saudara, satu hari nanti kita boleh lihat muka Tuhan, wajah Tuhan, itu berkat luar biasa. Saat itu Tuhan bilang nggak bisa Musa, kamu minta melihat wajahku, melihat kemuliaanku, kamu akan mati. Jadi gimana? Tuhan bilang, oke, saya kasih, tetapi kamu cuma boleh lihat punggung saya. Maka Musa diajak ke gunung, diumpetin di sebuah selak, dan Tuhan lewat. Setelah lewat, Musa bisa lihat punggung Tuhan. Ada yang menjelaskan pengertiannya begini.
Kenapa kita nggak bisa lihat wajah Tuhan? Jadi artinya waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita, waktu dia sedang datang kepada kita nggak bisa lihat. Nanti kalau dia udah lewat, barulah kita bisa ngerti. Oh pantesan, oh ternyata Tuhan mengerjakan yang baik. Kapan? Tunggu kalau udah lewat. Jadi seringkali saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu baru dimengerti oleh kita nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Waktu kejadian mungkin kita marah sekali. Saya baru bicara dengan seorang ibu. Waktu suaminya meninggal, waduh dia kecewa berat dengan Tuhan. Tapi hari ini setelah lebih dari 10 tahun, dia duduk merenungkan, dia bilang Tuhan baik. Saya baru bisa ngerti sekarang jejak kaki Tuhan. Setelah lewat, baru bisa kita duduk merenungkan, iya Tuhan itu baik. Saudara-saudara, tapi melihat wajah Tuhan belum ada orang yang boleh alami. Kita alami tangan Tuhan, kita alami jejak kaki Tuhan. Tetapi tinggal bersama dengan Tuhan sendiri dan melihat wajah Tuhan, itu tuh nanti. Dan kalau begitu, kita sekarang sedang berjalan menuju hal terbaik dalam hidup kita. The best is yet to come. Itu sikap yang kedua di dalam kita menjalani pengertian bahwa kita umat Allah. Bagaimana saya melihat diri saya dan bagaimana saya menjalani kehidupan saya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita mesti menjalani hidup kita sebagai peziarah yang berada di posisi tengah. Apa maksudnya? Kalau yang pertama saya bilang kita jalani hidup kita yang kecil ini, yang mulai dari kita lahir berakhir pada waktu kita mati, tapi hidup itu dari melihatnya dari sudut akhir cerita besar. Yang kedua, jalani hidup kita yang kecil ini dengan pengertian seberapapun baiknya kehidupan saya, itu belum yang terbaik. Kita baru cuma mengalami tangan dan jejak kaki Tuhan. Wajah Tuhan gak ada orang yang pernah lihat. Dan itu menjadi pengalaman yang akan kita terima. Berarti kita nih sedang menuju kepada yang terbaik. Yang ketiga, saudara-saudara, terakhir jalani hidup sebagai peziarah atau pilgrim yang berada di posisi tengah. Begini, kisah besar itu adalah sebuah perjalanan menuju masa depan ilahi yang gemilang yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau gitu kita ini semua pejalan, peziarah. Kita sedang menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Dan kalau kita peziarah sedang berjalan menuju ke masa depan yang Allah siapkan, kita mesti sadar itu tidak dimulai dari kita. Sebelum kita udah ada orang yang sudah memulai perjalanan ini. Dan tidak berakhir pada saat kita mati, karena setelah kita ada orang yang juga akan menjalani perjalanan ini. Kalau begitu saya ada di mana? Saya ada di posisi tengah. Saya berjalan, di depan saya ada pendahulu, di belakang saya nanti ada pengikut yang semuanya sedang berjalan kepada masa depan yang Allah siapkan. Semua inilah anak-anak Tuhan, semua inilah umatnya Tuhan. Itu sebabnya kita mesti memahami diri kita, saya ini peziarah yang ada di tengah-tengah. Yang berjalan lebih dulu dari saya itu meninggalkan harta rohani, teladan mereka, pergumulan mereka, kesulitan mereka, bagaimana mereka jatuh bangun sehingga kita bisa belajar dari mereka. Tetapi jangan lupa, saudara juga berjalan, nanti di belakang ada yang ngikutin. Dia juga akan lihat bagaimana kita jatuh bangun, bagaimana kita berjuang, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kita hidup di tengah dunia ini sebagai terang Tuhan. Seberapa terangnya, bagaimana waktu kita jatuh, di dalam kejatuhan kita melihat belas kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, yang kita tinggalkan tuh orang-orang di belakang kita sebagai warisan rohani yang berharga, itu bukan cuma waktu kita baik dan jaya. Salah satu yang kita lihat banyak orang terhibur mendapat kekuatan itu dari Petrus yang gagal, dari Daud yang gagal. Karena kita tidak selalu ada di atas. Banyak kali kita gagal. Tapi waktu membaca Daud, saudara-saudara, dia pendahulu kita.
Dia meninggalkan banyak warisan berupa mazmur, berupa kegagalan dan lain sebagainya. Itu menguatkan kita, bukan? Dan begitulah saudara dan saya. Bagaimana kehidupan kita sebagai Kristen, sebagai umat Allah di dunia ini kepada orang-orang yang belum percaya, sebagai garam dan terang Tuhan. Kepada sesama orang percaya, saudara kita, bagaimana kasih kita kepada mereka, bagaimana kesaksian kita kepada Tuhan, itu semua akan menjadi warisan bagi orang-orang di belakang kita. Saudara, poin saya bahwa kita adalah peziarah yang ada di posisi tengah, itu dilukiskan dengan sangat bagus oleh seorang penulis lagu yang namanya Steve Green. Saudara-saudara, dia menggambarkan bahwa kita adalah betul-betul peziarah dan kita berjalan, di depan kita ada pendahulu, di belakang kita ada pengikut. Dan dia katakan, biarlah orang-orang yang berjalan setelah kita menjumpai kita sebagai orang-orang yang setia. Setia melayani Tuhan di dunia ini, setia menjadi garam dan terang Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita, setia di dalam bagaimana kita memuliakan Tuhan waktu kita ada di atas maupun waktu kita sedang lemah. Saudara, dia menulis lagu ini, kemudian dia beri judul Find Us Faithful. Biarlah orang-orang yang setelah kita menemukan bahwa kita merupakan orang-orang yang setia berjalan bersama Tuhan. Dan dia menulis begini, oh, may all who come behind us find us faithful. Saudara-saudara, saya akan ajak saudara nanti membaca teksnya, dan nanti kita juga menyaksikan teman-teman kita menyampaikan pujian ini. Dan saya harap saudara ikut mempelajari lagu itu, mengingatkan bahwa kita adalah peziarah yang ada di posisi tengah. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau tempatkan kami di dunia ini bukan dengan sebuah ketidakpastian apa yang akan sedang kami jalani. Engkau menyediakan sebuah masa depan yang pasti. Engkau sedang merancang kami menuju persekutuan yang tertinggi dengan-Mu. Kami boleh melihat wajah kemuliaan-Mu. Dan kami Tuhan, di dalam perjalanan ini kami boleh melihat pendahulu kami ditolong lewat teladan mereka. Dan kami juga harus meninggalkan warisan bagi orang-orang Kristen di belakang kami pada waktu kami mengakhiri perjalanan kami di bumi ini. Biarlah ya Tuhan, hidup kami dijumpai sebagai sebuah persembahan, sebagai sebuah kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya maupun bagi orang-orang yang sudah percaya. Mereka menjumpai kami sebagai orang-orang yang setia. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, dengan pujian ini kembali mengingatkan dan menguatkan kita dan juga memotivasi untuk mari tinggalkan legacy yang baik untuk penerus kita, agar mereka dapat melanjutkan perjuangan iman di dalam Kristus, nilai-nilai kebenaran yang menjadi berkat buat banyak orang. Finding us faithful. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. The life is steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great the cloud of witnesses, us run the race not only for the prize, but as those who gone before us, let us lead to those behind us. The heritage, the faithfulness, based on true the godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe,
and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, after all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clue that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh. Haleluya, Shalom GBI Jelambar Timur. Saya berdoa kita semua tetap kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting untuk kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Dimulai dengan ibadah minggu depan akan diadakan secara online, dan jemaat Tuhan dapat mengaksesnya langsung dari YouTube channel GBI Jelambar Timur. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk rangkaian perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti, dan Bapak Ibu dapat menggantikan roti dengan biskuit ataupun anggur dengan sirup untuk rangkaian perjamuan kudus bersama-sama dari rumah secara online. Ibadah sekolah minggu tetap diadakan secara online pukul 8 sampai seterusnya. Bapak Ibu dapat mengaksesnya juga di YouTube channel GBI Jelambar Timur. Informasi berikutnya, untuk program baca Alkitab setiap hari untuk saat ini diliburkan karena keadaan yang sedang tidak memungkinkan, dan akan kembali aktif setelah keadaan kembali kondusif. Ibadah doa Kamis tetap diadakan secara onsite di gedung 35 dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan tiba saatnya untuk jemaat Tuhan memberikan persembahan. Mari berikan persembahan dengan ucapan syukurmu, sebab Tuhan Yesus telah memberkati kita terlebih dahulu dengan luar biasa. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Dan juga dapat memberkati persembahan dengan men-scan barcode yang tertera di layar handphone atau televisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga kesehatan, tetap bersuka cita, dan nikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Mujizat itu nyata dan selalu hadir di tengah-tengah kita yang menanti-nantikan Tuhan. God bless you. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian jemaat yang kekasih dalam Tuhan.
Kita telah menerima firman Tuhan dan memuji Tuhan pada hari ini. Biar hati kita terus fokus dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita di sepanjang minggu ini dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, kita berdiri bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau menyertai dan memimpin kehidupan kami, sehingga dalam minggu ini Bapa kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan dalam persekutuan ibadah, dalam acara ibadah online kami. Tuhan, kami tahu Engkau hadir bagi kami hari ini. Engkau telah melawat kami dan menjamah kami lewat pujian dan firman-Mu. Karena itu segala pujian, hormat dan kemuliaan ini kami naikkan bagi Tuhan. Roh Kudus, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menjadi pengajaran yang terus mengajar kami dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini Bapa. Engkau berbicara dan terus mengatakannya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami belajar terus fokus dengan Tuhan. Bapa, terima kasih memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan, pengurapan Tuhan yang penuh kuasa, terus menopang hamba-Mu sehingga pelayanannya memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan di GBI Jelambar Timur, di rumah dan kehidupan mereka masing-masing hari ini ya Allah. Tutup bungkus dalam kuasa otoritas Tuhan, menolong dan menyertai mereka dalam kehidupan mereka di sepanjang minggu depan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka, Engkau menyertai, Engkau menolong, Engkau memberkati, dan membuat semua yang mereka lakukan selalu berhasil dan beruntung oleh karena kehadiran Tuhan yang ada atas kehidupan jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, dan dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Makasih Tuhan Allah yang heran dan ajaib, seluruh kehidupan kami sekali lagi sepanjang minggu ini Tuhan mengurapi dan menyertai agar kehidupan kami sungguh menghadirkan kuasa dan kemuliaan Allah lewat hidup kami, lewat perbuatan kami, lewat pikiran dan perasaan kami. Engkau ada bersama dengan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami di tengah-tengah kondisi yang sulit dan sukar ini Bapa. Bapa, berkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, berkati kehidupan mereka hari-hari Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini mereka terus dipelihara, dilindungi, dijaga dan diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan untuk nafkah hidup mereka selalu berkecukupan oleh berkat dan anugerah Allah. Kami berserah di dalam tangan-Mu. Engkau menjamah dan melawat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini masih dalam kondisi sakit. Kau jamah dalam kuasa darah Yesus, sembuhkan mereka yang sedang dalam proses pemulihan dari infeksi COVID-19, juga Engkau pulihkan dengan sempurna, sehingga minggu depan mereka kembali boleh berdiri memuliakan Engkau, karena mereka telah sembuh oleh kuasa nama Yesus. Makasih Tuhan, yang sakit fisik Tuhan, kena gangguan kondisi fisik masing-masing, Engkau jamah mereka semua, dalam kuasa-Mu Engkau pulihkan, sehingga jemaat-Mu berkekuatan baru menghadapi kehidupan. Tutup bungkus sidang jemaat-Mu dalam kuasa darah Yesus, sehingga tak ada kekuatan apapun yang dapat menjangkau mereka Bapa. Sakit, penyakit, bahaya dan juga sampar Tuhan, wabah yang muncul, kami telah singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, jemaat Tuhan terlindungi dalam perlindungan Allah. Terima kasih Tuhan Allah yang heran. Kami akan kembali ke dalam tugas kami masing-masing dan kami berpisah dari area online ini Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Bapa menyertai langkah-langkah kami dalam rumah tangga kami, dalam aktivitas kami sampai sore, malam, bahkan sepanjang minggu ini dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kiranya berkat dan anugerah yang dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari semua katakan amin.